10075. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai hitungan rasio-rasio dari laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, ada beberapa, kita langsung ke pembahasannya saja ya. Nah, di sini ada laporan keuangan dari PT Sejahtera Abadi Neraca per 31 Desember 2023. Nah, di sini ada tabel yaitu terdiri atas aset dan kewajiban dan ekuitas. Nah, aset di sini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu terdiri dari kas. Kasnya di sini 50.000, piutang usaha 30.000, persediaan 40.000. Jadi total aset lancar itu sebanyak 120.000. Sedangkan aset tidak lancar itu terdiri dari tanah sebesar 100.000, bangunan 150.000. Jadi total aset tidak lancar sebanyak 250.000. Kita totalkan lagi ya. Dari total aset tidak lancar dan aset tidak lancar sebanyak 370.000. Itu aset yang dimiliki, baik itu aset tidak lancar maupun aset lancar. Sebelahnya ada kewajiban dan ekuitas. Nah, kewajiban di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu terdiri dari utang dagang sebesar 20.000, utang jangka pendek lainnya sebesar 10.000. Jadi total kewajiban jangka pendek sebanyak 30.000. Kewajiban jangka panjang 50.000. Kita total antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang itu sebesar 80.000. Selanjutnya ekuitas pemilik. Di sini terdiri dari modal disetor sebanyak 200.000, laba ditahan 90.000, jadi total ekuitasnya itu 230.000. Kita total lagi antara kewajiban baik itu jangka pendek, jangka panjang dan ekuitas itu sebanyak 370.000. Nah, pertanyaannya di sini ya, soalnya di sini kita disuruh buat mencari rasio-rasio, baik itu dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio, dan seterusnya. Kita langsung ke pembahasannya saja, yaitu yang pertama itu rasio likuiditas, yaitu current ratio. Rumusnya itu total aset lancar dibagi dengan total kewajiban jangka pendek. Nah, total aset lancar ini sebanyak 120.000, total kewajiban jangka pendek sebanyak 30.000. Nah, 120.000 kita bagi dengan 30.000 sama dengan 4. Nah, angka-angka yang ini baik dari total aset lancar, total kewajiban jangka pendek itu dari neraca, dari tabel yang awal tadi ya. Nah, yang ini kita ambil dari sini, baik itu total aset, total kewajiban jangka panjang. Begitu juga dengan rasio-rasio berikutnya akan kita cari. Semua berdasar dari tabel ini, neraca ini atau neraca. Biasanya disebut dengan neraca ya. Nah, yang kedua itu quick ratio. Rumusnya di sini total aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan total kewajiban jangka pendek. Nah, total aset lancar sebanyak 120, persediaan 40.000, kita bagi dengan total kewajiban jangka pendek sebanyak 30.000. Nah, kita hitung dulu 120 dikurang 40.000 itu dapat hasil 80.000. Nah, 80.000 kita bagi dengan 30.000, hasilnya 50.000. Angka-angkanya tetap ya dari neraca tadi. Nah, yang ketiga, cash ratio. Cash ratio itu rumusnya kas kita bagi dengan total kewajiban jangka pendek. Kasnya sebanyak 50.000, total kewajiban jangka pendek sebanyak 30.000. Dapat hasil, kita bagi sehingga dapat hasil 1,67. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya rasio solvabilitas, yaitu debt ratio. Rumusnya di sini total kewajiban dibagi dengan total aset.
Nah, 30.000 ditambah 50.000 dibagi dengan 370.000. Nah, hasilnya 80.000 dibagi 370.000 dapat hasil 0,22. Nah, angka-angkanya tadi sama. Total kewajiban ini kita dapat dari neraca. Total kewajiban sama juga dengan total aset. Selanjutnya debt to equity ratio. Rumusnya total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Total kewajiban itu 80.000. Kita bagi dengan ekuitas sebanyak 290.000. Kita bagi dapat hasil 0,28. Ini kita bulatkan ya teman-teman. Maksudnya kita bulatkan di angka terakhir. Kalau seumpama teman-teman dapat 0,27 di atas 5 lah, 0,275 kita bulatkan jadi 0,28. Selanjutnya debt to asset ratio. Ini rumusnya itu total kewajiban dibagi dengan total aset. Total kewajiban 80.000 dibagi dengan total aset 270.000 dapat hasil 0,22. Sama ya, angkanya kita ambil dari neraca. Selanjutnya rasio profitabilitas, yaitu net profit margin, itu laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali 10%. Nah, kita hitung dulu. 60 maaf di sini harusnya kali ya. 60 dibagi dengan 20 itu 3 dikali 100 itu dapat 3. Persennya kita pindahkan ke angka 3 belakang 3 karena kita kalinya 100. Oke, 60 dibagi 20 dikali 100 dapat 3. Persennya kita pindahkan ke 3. Sama, biar sama teman-teman, sama juga biar kita hitung 60 kali bagi 20 dikali 100% dapatnya 3 juga. Nah, selanjutnya return on asset atau ROA, rumusnya di sini laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Sama tadi 60.000 dibagi dengan 370. Maaf ya, di sini seharusnya kali 100. Nah, berarti 60.000 dibagi dengan 370 dikali 100 dapat 16,22. Nah, laba bersih ini kita ambil dari laporan laba rugi. Oh ya, nanti saya tunjukkan laporan laba rugi, tadi belum saya tunjukkan ya. Dari sini, ini laporan laba ruginya dari sini. Kita ambil dari sini ya, neraca yang ini. Nah, selanjutnya return on equity atau ROE. Nah, rumusnya di sini laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Nah, 60.000 dibagi 270 dikali 100% dikali 100 dapat 1,74%. Oke. Selanjutnya rasio aktivitas. Di sini perputaran piutang atau net profit margin, sama dengan itu rumusnya pendapatan dibagi rata-rata piutang, yaitu 200 dibagi 30.000 dapat hasil 6,67. Nah, pendapatan dari neraca laporan laba rugi yang ini teman-teman, yang ini ya, laporan laba ruginya. Kalau rata-rata piutang itu dari neraca. Selanjutnya yang terakhir itu perputaran persediaan atau net profit margin. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan itu 50.000, kita bagi dengan 40.000 yaitu rata-rata persediaan, hasilnya 1,25. Baik, mungkin itu dari saya penjelasan mengenai
perhitungan rasio dari laporan keuangan dari suatu perusahaan. Mungkin ada beberapa yang salah dari tayangan video tadi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.